Udah pada mau mulai? Elvi? Unmute dulu. Ya, silakan mulai, SG. Mulai aja ya. Ya, thank you. Ini udah Bapak 28. Oke, sip. Ben mau di-record nggak? Boleh record. Oke, selamat siang. Selamat datang kembali ke acara GCI Jayakarta Business Talk yang akan dibawakan oleh Pak Haryanto Kandani, Achievement Motivator. Dengan topik, bentar, mute dulu. Nah, dengan topik, Are you ready for great shifting? Oke, mari kita mulai. Call to order. We ask our GCI member to unmute and recite our GCI vision, GCI mission, and GCI creed. GCI vision, to be the leading global network of young active citizens. GCI mission, to provide development opportunities to empower young people to create positive change. GCI creed, We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life. that The brotherhood of man transcends the sovereignty of nations. That economic justice can best be won by free men through free enterprise. that The government should be of laws rather than of men. That earth's great treasure lies Their in life human personality. personality. And that service to humanity is the best work of life. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mengenalkan beberapa guest yang yang hadir di acara ini. Yang pertama, GCI Indonesia National President Michael Sanjaya. Siang. Terima kasih Pak Enti udah mampir. Yang kedua, GCI Indonesia National General Legal Counsel Pak Hussein Ali. Belum muncul ya? Ya. Oke, yang ketiga, GCI Indonesia National Executive Vice President Gaudi Agaton. Baru masuk ya tadi? Ya. Terima kasih. Thank you, udah muncul. Sip. Yang keempat, GCI Indonesia National Vice President Aditya Hanjaya. Hadir, selamat siang semua. Oke Habib, thank you. Yang kelima, GCI Indonesia National Vice President Victor Oscar. Siang, apa kabar semua? Thank you. Yang keenam, GCI Local President yang mungkin hadir ada, kalau yang saya tidak sebutkan, sorry, saya belum tahu. Dan yang ketujuh, yang terakhir, all GCI member dari seluruh Indonesia. Thank you, udah mampir, udah ikut mau belajar di Mari. Loh, kok ini nggak mau ini? Berikut saya perkenalkan GCI Jayakarta, Board of Director dan Advisor-nya untuk tahun 2020. Ya, seperti ini. Dan untuk mengetahui beberapa kegiatan, acara-acara kayak gini, bisa ikut di acara inilah, lihat di Instagram. Ada di GCI Jayakarta, oh ini ada GCI Jakarta, juga ada GCI Indonesia. Nah, untuk selanjutnya opening remarks bisa dilanjutkan oleh Lokal Presiden dari GCI Jakarta, Pak Benny Kusnadi. Silakan. Baik, terima kasih SG untuk pembukaannya. Terima kasih, pertama saya ucapkan terima kasih kepada National Presiden, yaitu Pak Michael Sanjaya, sudah hadir. Terima kasih juga kepada narasumber, Coach Haryanto Kandani, yang sudah bersedia untuk membawakan sharing pada hari ini. Baik, mungkin teman-teman di sini ada yang bukan dari JCI. Nanti izinkan saya untuk secara singkat menyampaikan apa itu sebenarnya JCI. JCI singkatan dari Junior Chamber International. Dan JCI ini tersebar di 124 negara, saudara-saudara. Ya, terus apa sih persyaratan untuk mengikuti JCI?
kita dipanggil dengan Young Active Citizen, yaitu umur 18 sampai umur 18 sampai umur 40. Nah, itulah umur-umur yang bisa join di JCI. Mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu tentang JCI, apa saja kegiatan JCI, bisa follow Instagram Jayakarta ataupun Indonesia. Dan kegiatan-kegiatan apa aja sih yang diselenggarakan oleh JCI? Kita ada 4 pilar utama, yaitu community development, individual development, business development, dan juga international affair yang urus bagian hubungan internasional. Ya, tujuannya intinya apa sih? Tujuannya kalau kita gabung di JCI, kita di sini kita belajar sebagai leadership. Bagaimana sebagai leader kita bisa membawa impact, membawa impact dan dampak bagi sosial dan juga masyarakat. Ya, semoga kita semua di sini bisa menjadi leader yang bisa membawa impact buat sosial dan juga masyarakat. Silakan berikutnya NP, saya persilakan. Selamat siang, selamat sore, teman-teman semua. Pertama-tama, Loka Presiden JCI Jayakarta, LP Beni, Coach, narasumber, National Board of Director, semua para member JCI seluruh Indonesia. Saya ucapkan selamat kegiatan ini. Sangat senang sekali teman-teman bisa join di sini untuk belajar bersama, sharing bersama, untuk mendapatkan ilmu yang lebih lagi agar dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi tidak panjang-panjang, agar dapat segera dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih NP. Saya persilakan moderator hari ini, yaitu MVP Victor. Silakan MVP. Oke, teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, biar selalu semangat pagi gitu ya. Oke, selamat siang juga buat teman-teman semua. Suara saya jelas ya, muka jelas, video jelas. Jelas. Siap. Oke, terima kasih. Perkenalkan teman-teman semua yang baru hadir pertama kali di JCI, dan untuk semua member JCI Indonesia dan JCI Jayakarta, welcome. Teman-teman, perkenalkan nama saya Victor Oscar. Kebetulan tahun ini saya sebagai National Vice President JCI Indonesia, dan saya juga sekaligus Presiden Chapter JCI Jayakarta di tahun 2018, teman-teman. Ya, buat saya JCI itu Junior Chamber International itu leadership organization. Sedikit cerita tentang pengalaman saya di sini. Saya mendapat pengembangan diri yang luar biasa, networking yang juga sangat berguna tentunya dalam bisnis yang saya jalankan selama ini, teman-teman. Ya, pengembangan diri saya yang dari 2-3 tahun terakhir ini gitu ya, itu sangat naiknya lumayan pesat. Tentunya efeknya dari JCI juga iya, dari bidang yang saya jalankan juga iya gitu, dan tentunya juga tidak terlepas dari coach-coach yang luar biasa yang mementorin pengembangan diri saya gitu ya. Salah satu coach yang sangat berperan dalam hidup saya hari ini bersedia untuk meluangkan waktu di kala harinya yang sangat sibuk gitu ya, bisa menyediakan waktu bisa sharing buat JCI. Tepuk tangan dulu buat coach kita. Nah, berikut profil beliau. Pembicara pada hari ini adalah seorang achievement motivator dan penulis 5 buku bestseller. Beliau juga adalah seorang personal coach dan self-improvement trainer yang berfokus pada peningkatan pencapaian pribadi seseorang. Ya, dengan pengalamannya di bidang SDM, praktisi pemasaran, dan juga Certified Behavior Analyst dari The Institute of Motivational Living USA. Sampai saat ini beliau sudah berbicara di hadapan ratusan ribu orang dari berbagai perusahaan dan organisasi dalam bentuk seminar maupun in-house training di lebih dari 30 kota besar yang ada di Indonesia. Dengan gayanya beliau yang dinamis, penuh semangat serta inspiratif, ia telah berhasil memotivasi orang-orang untuk mengalami terobosan, meraih peningkatan produktivitas dan perubahan hidup, serta mencapai target penjualan. Beliau juga dipercaya memberikan program character building untuk X Factor Indonesia, Indonesian Idol, Miss Indonesian, dan tentunya sejumlah para artis. Saat ini juga terlibat aktif dalam menjalankan bisnis dan mengelola next level training and motivation. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita sambut pembicara kita pada hari ini, Coach Haryanto Kandani. Oke, saya share screen-nya ya. Oke. Siap.
telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi. Untuk BUMN dan kementerian, atau tidak, dunia kita sedang berubah. Lebih dari 30 kota besar di Indonesia berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, creative, challenging, dan selalu tampil all out. Dipercaya memberikan coaching and training program untuk X Factor Indonesia, Rising Star, Indonesian Idol, The Voice. KDI mempersiapkan setiap Miss Indonesia tampil di Miss World, membantu persiapan pencapaian medali emas bagi atlet PON, atlet Asian Games, dan juga melatih beberapa pemimpin politik serta pejabat daerah berfokus pada life-changing program. Secara rutin mengadakan public seminar dengan berbagai topik. In-house training, outbound, personal coaching, sales and marketing seminar, leadership training, business gathering, public speaking program, train for trainer, mengisi di acara-acara radio dan program TV, menjadi penulis untuk 4 buku bestseller. Amazing sekali. Sungguh luar biasa. He does his training from the heart, and that is most important. Banyak ilmunya, teorinya juga bagus. Karena saya udah ngerasain sendiri manfaatnya. Jadi kalau Anda ingin mencari achievement motivator, tidak ada yang lain. Pastikan Anda hubungi Pak Haryanto Kandani. Beliau adalah seorang personal coach, business owner, founder of Next Level Training and Motivation. Let's welcome Haryanto Kandani. Berjumpa dengan teman-teman GCI. Wow, ini momen yang luar biasa. Terima kasih atas undangannya, bisa berbagi buat rekan-rekan semuanya. Dan di waktu yang singkat ini saya akan berbagi bagaimana kita siap dengan great shifting yang sedang terjadi di ekonomi, di bisnis, di karir, di dunia sales and marketing. Saya sudah siapkan juga materi hari ini buat teman-teman semua. Ya, salam kenal. Anda boleh follow @Haryanto Kandani di Instagram. Silakan DM saya. Ya, silakan DM saya. Nanti saya kasih link untuk semua materi hari ini. Ya, banyak sekali juga video-video inspirasi yang bisa menolong Anda dalam komunikasi, leadership, dan juga pencapaian Anda semuanya. Saya langsung saja dengan sebuah statement dari Brian Tracy. The true test of leadership ya adalah bagaimana kita berfungsi di dalam sebuah krisis atau di dalam sebuah tantangan yang ada. Nah, saya bisa artikan bahwa kita menghadapi pandemi ini seperti dalam sebuah terowongan ya. Banyak orang bertanya, kapan kita keluar dari terowongan ini? Kapan bisnis bisa berjalan seperti biasanya? Kapan kita bisa melakukan penjualan, presentasi seperti biasanya, kita ngumpul lagi, ya, kita bisa ibadah, kita bisa bersekolah anak-anak, ya, kita bisa meeting layaknya seperti biasa.
Tapi pertanyaan yang penting menurut saya bukan kapan kita keluar dari terowongan ini. Kalau kita keluar dari terowongan ini, kita akan jadi apa? Kita akan seperti siapa? Apakah kita punya peluang-peluang baru yang kita garap? Apakah ada pencapaian-pencapaian baru? Apakah ada kualitas diri yang lebih baik? Itu yang jauh lebih penting kita pikirkan supaya terowongan krisis ini menjadi pembentukan diri saya dan Anda. Saya percaya bisnismu dan bisnisku sedang diuji. Ketahanan diri kita dan ketahanan diri Anda sedang diuji. Nah, makanya ada 3 respon orang menyikapi sebuah tantangan ya atau sebuah krisis. Yang pertama, kita harus bisa accept, menerima kenyataan ya. Banyak orang susah menerima kenyataan ya. Mereka harus bayar biaya operasional yang besar sedangkan omset menurun. Banyak orang susah menerima kenyataan, mereka harus prospek secara online, biasanya bisa offline. Mereka pusing bagaimana mengurus karyawan mereka dan lain sebagainya ya. Dan itu pun juga saya alami ya di bulan Maret ketika kita harus mulai stay di rumah, bekerja dari rumah. Ada unit bisnis travel kami paling kena dengan pandemi ini. Ada juga unit bisnis saya sebagai konsultan properti, saya punya share di situ. Itu agak tough ya karena orang agak berat dalam hal properti, masih wait and see ya. Dan juga program-program pelatihan kami yang biasa diadakan di hotel ya dengan harga mungkin 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, itu banyak proyek-proyek kami dengan klien, dengan perusahaan, dengan BUMN ya, mungkin ditunda, ada juga yang dibatalkan. Saya ingat satu waktu staf saya nanya waktu minggu-minggu awal, Pak ada ide apa? Saya bilang belum ada planning nih ya, karena butuh waktu untuk menerima kenyataan penerbangan ke Korea, penerbangan ke Makassar, Medan, Surabaya, semua dibatalkan ya. Saya orang yang biasa sangat sibuk, sekarang harus di rumah. Nah, tapi saya butuh waktu kurang lebih 3 minggu. Saya langsung menyesuaikan diri. Inilah yang namanya kita harus siap untuk shifting. Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya atau tidak, dunia kita sudah berubah. Teknologi berubah, ya. Gaya hidup berubah. Apalagi perilaku konsumen berubah. Bahkan, ya, yang sudah menikah, siapa bisa angkat tangan ya? Nah, pasti mengerti sekali ya. Yang sudah menikah dengan belum menikah banyak perubahan ya. Saya dulu ingat waktu belum menikah, setiap kali saya jemput pacar saya, dia rajin bikinin saya segelas jus. Waktu saya sudah nikahi ya, sekarang anak saya sudah remaja, dia bilang gini ya, saya tanya kok jarang bikin jus? Dia bilang masa promosi sudah berlalu. Nah, itu biasa ya. Jadi bisnis selalu ada perubahan, pernikahan juga begitu. Jadi yang belum menikah, kita harus tahu ya bahwa menikah itu seringkali kenyataan dan harapan suka beda. Tapi rumah tangga kami harmonis sekali karena saya belajar mencintai apa adanya, bukan ada apanya ya. Yang pria-pria juga begitu kan, kalau masih pacaran bilangnya apa? I miss you. Kalau sudah lama menikah, I miss ya, yuk pakai daster ya, bau dapur gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan diri ya. Selalu harus siap menerima kenyataan, menyesuaikan diri. Dari situlah baru Anda bisa accelerate, mengakselerasi bisnis Anda, mengakselerasi penjualan Anda, mengakselerasi pencapaian Anda. Bahkan kalau boleh saya katakan, 3 bulan terakhir ini malah saya jauh-jauh lebih sibuk ya. Tadi meeting dengan lawyer ya. Ini sebentar malam lagi ada pertemuan mungkin 1.000 orang, 2.000 orang di Zoom ya. Di Zoom saya yang prakarsai acaranya mungkin 2.000 orang yang hadir di Zoom ya. Kalau jumlah dengan suami istri dan lain sebagainya. Padat sekali ya. Kenapa? Karena kita harus siap menyesuaikan diri. Ada satu teman saya, dia seorang pedagang souvenir ya. Dia hidup dari hutang bank untuk menjalankan bisnisnya. Tapi apa yang terjadi ketika krisis ini datang, mereka nggak bisa tidur. Kenapa? Semua stok barang tidak bisa tersalurkan dengan baik ya, ditahan semua. Sedangkan mereka pakai hutang bank untuk bisnis mereka. Tiba-tiba nggak bisa tidur, mereka dapat ide. Ya, bapaknya ini mertuanya pintar bikin rendang. Apa yang terjadi? Dia minta resepnya, mereka bikin rendang. Wah, ternyata rendangnya booming. Dalam waktu 1 bulanan, punya 7 atau 8 reseller sekarang ya. Wah, saya bilang jadi juragan rendang. Bisa-bisa omset rendang lebih gede. Terus meningkat penjualannya waktu itu ya. Nah, sampai artis-artis cicipi. Ini yang saya mau katakan. Apapun bisnismu, apapun karirmu, tantanganmu, krisis harusnya menghasilkan kreasi. Nah, ya, catat baik-baik. Krisis menghasilkan kreasi. Jadi, jangan sia-siakan krisis ini, karena kreasi kita bisa muncul, ya. Makanya Anda lihat gambar ini, ada yang tahu gambar apa ini? Gambar in and out, ya.
Selalu ketika tantangan datang, ada yang in, ada yang out. Nah, ya, dalam sebuah pertandingan bola, siapa yang biasa out? Pemain yang sudah lelah, pemain yang sudah capek, pemain yang siap nggak berubah, pemain yang sudah kewalahan, ya. Ada banyak bisnis yang akan out dari pertandingan, ya. Kenapa? Mereka tidak siap, bahkan bisnis itu bisa besar. Tidak siap dengan perubahan, saking banyaknya cabangnya, sampai operasional begitu besar, itu akan sangat tough, ya. Contoh misalnya perhotelan, ya, bisnis-bisnis retail, ya. Kalau kita lihat baju-baju yang pakai chain merek tertentu dimanapun ada, itu berat sekali karena mereka punya biaya operasional di mall, ya, dan orang mungkin nggak terlalu berpikir sekarang mau beli baju gitu, ya. Nah, jadi belum sekarang, semoga bisa pulih. Tetapi orang-orang juga akan malas untuk bangun gedung yang besar untuk bikin kantor lagi. Karena orang akan berpikir nyaman untuk kerja dari rumah. Misalnya meeting secara online dan lain sebagainya. Jadi walaupun keadaan ini pulih, saya yakin akan tetap orang nyaman meeting secara online. Tidak macet dan lain sebagainya. Nah, jadi ada bisnis yang out, ada bisnis yang in. Ya, selalu dalam bisnis seperti itu, seleksi alam. Dalam karir juga begitu. Ada pendatang-pendatang baru. Ada OKB, orang kaya baru. Ada anak-anak muda yang brilliant, yang tiba-tiba siap dengan perubahan. Itu kayak apa? Bintang baru di sebuah pertandingan, ya. Harapan saya, doa saya, teman-teman GCI menjadi orang-orang yang tetap bertahan dalam pertandingan. Yes, bisa lambaikan tangannya biar semangat, ya. Jangan sampai kita out, makanya kita belajar sama-sama. Nanti saya akan bahas. Contoh, bisnis yang in sekarang, ya. Sesuatu yang nggak terpikirkan. Anda buka di Tokopedia, ada yang tahu nggak sekarang lagi laris apa? Contoh, beli barbel, ya, sepeda, ya. Kita nggak kepikir sekarang sepeda digoreng harganya. Biasanya yang digoreng harganya properti. Sekarang Brompton yang jadi tiap hari gitu, ya. Saya pun cari semua, nggak ada barang. Ada duit pun mau beli, kosong. Kita datangkan. Jadi saya datangkan dari luar kota, lagi tunggu nih. Jadi pakai sepeda temen dulu. Ya ikut-ikutan tren aja gitu, ya. Wah, PS4, Nintendo naik harganya, home entertainment. Nah, artinya apa? Itu cuma contoh bahwa nantinya akan ada pergeseran. Pemain baru masuk, pemain lama tersingkirkan. Ada juga yang tetap bertahan tentunya, ya. Nah, makanya kita coba lihat, kita harus bisa baca prediksi. Bahkan kalau Anda lihat YouTube saya, tahun 2017, saya pernah buat seminar kurang lebih 1.000 orang. Apa yang menjadi keadaan hari ini, saya sudah bahas di 2017. Saya sendiri lupa apa yang saya bahas. Ada yang tag ke saya, ya, tag ke saya bahwa, Coach, ini terjadi, ya, yang coach prediksi 2017. Nah, kadang-kadang memang kita harus bisa lihat jauh ke depan. Ke depan ini prospeknya apa, peluangnya apa, tantangannya apa. Makanya seorang leader harus punya long term vision, visi jangka panjang. Oke. Nah, salah satunya yang akan menghantam adalah dari tradisional marketing menjadi digital marketing. Nah, ini yang mungkin saya bersyukur saya sudah build selama ini, ya. Bagaimana branding secara digital, dari belasan tahun itu kami sudah bermain di SEO, Search Engine Optimize, kami bermain di social media, bahkan kalau Anda lihat Instagram saya, kemarin saya baru rayakan 100.000 follower gitu, ya. Nah, bagaimana itu kita build. Jadi ketika shifting terjadi, tim kami sudah siap. Bahkan kami sedang buat proyek konten-konten digital saat ini. Kenapa? Karena kami percaya nantinya ke depan pasti makin lebih banyak lagi. Prospek secara online, recruiting secara online, presentation secara online, pembelian secara online. Jadi ini yang banyak orang tersingkir, ya. Padahal mereka dulu hebat bisnisnya, tapi tidak siap shifting kepada digital. Nah, makanya kita lihat sama-sama di sini, ini gambar apa? Gambar mobil di dalam keadaan tanjakan. Oke, coba bayangin ya, business as usual, ya, bisnis atau karir kita secara umum, ketika dalam kondisi normal, itu aja menantang ya, untuk bisa closing, bisa dapat profit, itu aja susah. Nah, sekarang, kalau mobil dalam kondisi normal aja, kita gas, itu jalan, tidak digas, nggak jalan. Nah, itu kondisi normal ya. Mobil digas jalan, kalau nggak digas nggak jalan. Apalagi dalam kondisi menanjak. Kalau nggak digas pasti drop, pasti turun, pasti melorot. Artinya apa?
di saat-saat ini kita harus gaspol. Ayo penuhi kolom chat ya, supaya semangat. Dari tadi saya belum lihat chattingnya ya. Tulis sama-sama gaspol ya kan. Jadi gaspol artinya itu kita harus fokus, kita harus benar-benar berlari kencang, kita harus benar, kalau bisa remnya blong katanya ya, bercanda ya, itu cuma istilah saja. Jadi gaspol itu artinya apa? Ini bukan waktunya kita rebahan, ini bukan waktunya kita santai. Kita harus berlari kencang karena kondisinya menanjak. Kalau Anda tidak fokus di bisnis Anda tidak mentoring tim Anda tidak kebut, pasti drop. Income pasti drop, omset drop, penjualan drop, tim kita rontok. Ya, tergantung bisnis Anda apa, saya kurang tahu. Tetapi apapun yang kita kerjakan, ini yang saya buat. Saya harus berlari kencang. Karena kondisinya tidak normal. Kondisinya very challenging saat ini. Nah, makanya saya mau share kepada Anda, menarik sekali ya. Ada beberapa hal. Bagaimana kita bisa tetap produktif di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita lihat sama-sama ya. Oke. Nah, kita lihat. Pertama, perbesar kapasitas kita. Ya, ini yang saya selalu katakan. Kapasitas menentukan respon seseorang. Masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitasmu lebih besar daripada masalah tersebut. Contoh ya. Nah, kita lihat. Oke. Ada orang kapasitasnya kecil. Baru hadapi masalah dikit, krisis dikit, tantangan dikit, udah penuh. Ini kalau begini udah stres pasti, ya, udah blow up, ya, udah luber semuanya, ya, seakan-akan udah penuh, ya, kayak lift. Lift kalau sudah kepenuhan beban nggak bisa nutup, malah teriak, tet. Biasanya orang kalau sudah kepenuhan beban itu 5M, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip gitu ya. Tapi dengan takaran masalah yang sama, ya, masih enteng. Kenapa? Yang membedakan apa? Kapasitasnya. Ingat, masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitas diri kita lebih besar dari masalah tersebut. Berarti tanggung jawab saya dan Anda perbesar kapasitas kita. Supaya selalu ada ruang untuk menanggung beban, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi krisis. Ya. Dan even saya sebagai motivator, sebagai coach juga harus menghadapi tantangan. Ya. Saya mau beritahu, hidup tidak seindah bacotnya motivator. Dengar baik-baik teman-teman ya. Hidup tidak seindah bacotnya motivator. Lebih gampang ngomong daripada melakukan. Ya, bulan 2 kemarin ya, sebelum pandemi ini, marketing sebuah perusahaan lembaga keuangan datang ketemui saya. Ya, saya sudah taruh deposito saya begitu banyak di perusahaan ini bertahun-tahun. Tiba-tiba dia bilang gagal bayar. Nggak bisa keluar, nggak bisa cair. Bukan cuma saya, teman-teman pengusaha kami juga semua. Wah, saya ada yang masukin di grup korban gitu ya. Berapa ribu korbannya. Wah, it's okay lah. Tapi saya masih bisa ketawa saat ini. Kenapa? Saya bersyukur punya kapasitas yang besar. Orang lain mungkin mau bunuh diri, orang lain mau stres. Tapi saya mau beritahu, leader harus tetap kuat hadapi tantangan. Saya percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil, Tuhan yang bisa lipat gandakan lagi ya. Jadi bagi saya it's okay ya. Ya, sekarang lagi kisruh lah ya. Banyak lah lembaga keuangan sedang lagi bermasalah ya. Itu yang selalu harus terjadi. Saya harus bisa menghidupi kata-kata saya. Karena di awal tahun, saya masih sharing di Belanda. Tentang apa? Facing the future. Bahwa krisis akan datang, kita harus siap. Itu di Belanda saya sharing ya. Saya sharing. Begitu pulang dari Belanda, masih sempat ke Paris, langsung saya kena masalah. It's okay. Berarti disitulah motivator harus bisa menghidupi apa yang dia ucapin dong. Ya, jangan cuma jago ngomong, harus bisa hadapi. Nah, bagaimana lagi bisnis travel kami juga kena, it's okay ya. Artinya apa? Selalu makanan kehidupan dari orang-orang sukses adalah apa? Tantangan, penderitaan, krisis, kesulitan, kapasitas menentukan respon. Orang lain bunuh diri, kita bertahan. Orang lain panik, kita bisa tenang. Orang lain bingung, kita bisa cari jalan keluar. Are you ready teman-teman GCI? Yes? Oke. Ya, yang kedua, ya, jadi ingat hidup tidak seindah bacotnya motivator ya. Even saya motivator ya, lebih gampang ngomong daripada menghidupi kadang-kadang. Oke, yang kedua adalah kembangkan mentalitas kita. Ya, kembangkan mentalitas kita. Kenapa? Karena saat sekarang untuk stay positif itu nggak mudah loh. Saya ini biasa suaranya kering ya, badan pegel ya, kadang-kadang batuk. Biasa ya kalau batuk ya, biasa ya kalau flu ya. Tapi siapa yang ngalami sejak 3 bulan ini kalau sedikit flu, sedikit batuk pikirannya negatif. Jangan-jangan saya kena corona. Ada yang ngalamin nggak atau saya aja? Ya, ada yang sedikit terpikir, Pak Benny Kusnadi, thank you ya. Kita terakhir ketemu di mana ya? Pernah ketemu terakhir ya? Wow, thank you, nanti kita ngobrol ya. Oke, jadi sekarang itu kalau batuk,
mulai flu, apa jangan-jangan corona juga nih saya? Wah, itu contoh ya. Artinya apa? Kalau di saat sekarang ada tantangan, pikiran itu lebih gampang pikiran negatif. Apalagi kalau Anda punya karyawan, apalagi Anda punya tim. Tahu karyawan sekarang banyak sekali penyakitnya, ya. Kudis, kurang disiplin, asma asal mengisi absen, ginjal, gaji ingin naik kerja lamban, paling banyak pucat, dikit-dikit mau pulang cepat. Ya, kalau nggak dia bilang begini, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Waduh, bos sudah pusing, karyawan juga pusing gitu ya. Nah, makanya itu suka duka jadi jadi suka duka dari seorang pemimpin ya. Nah, apa yang saya mau katakan bahwa mentalitas ini harus dijaga benar-benar ya. Makanya saya selalu punya paradigma begini, badai pasti berlalu, habis gelap pasti terbit terang, musim pasti berganti ya. Tidak selamanya musim dingin, akan ada musim semi, akan ada musim panas ya. Tidak selamanya krisis. Tahun 98 krisis, kita bisa lewati. Tahun 2008 krisis finansial, kita bisa lewati. Aceh pernah gempa, bisa dilalui ya. Tsunami, ya macam-macam krisis ya, gunung meletus, berbagai demonstrasi, kerusuhan, ya bersyukur sampai hari ini kita bisa lalui semua. Harusnya ini pun kita bisa lalui. Yes? Nah, tapi mentalnya seperti apa? Ya, mentalnya seperti apa? Baru nanti saya bahas strateginya. Ada orang yang pesimis pasif. Ini pasti menyerah. Ini pasti out. Ya. Jadi teman-teman GCI saya yakin nggak ada yang pesimis dan pasif ya. Sudah pesimis pasif, pasti out dari pertandingan. Pasti tersisihkan. Ini orang-orang yang menyerah. Ingat ya, berserah dengan menyerah beda. Berserah itu sama Tuhan. Kalau menyerah itu pada keadaan. Nah, berserah boleh ya. Berserah boleh sama Tuhan. Tapi menyerah itu nggak boleh. Menyerah itu melepaskan kendali pada keadaan. Ada lagi tipe kedua, pesimis tapi aktif. Wah, dia pesimis tapi ya dia masih mencoba, dia masih usaha, dia masih jualan, dia masih cari sampingan untuk bisa hidup gitu ya, bertahan. Ini yang bahaya nih. Optimis pasif ya. Oke, tapi bagus Pak, optimis. Ya, ini tipe-tipe apa? Dia bilang begini, badai pasti berlalu bro, tenang aja, semua oke-oke aja, tapi di rumah rebahan, Netflix, drama Korea, ya, main game gitu ya, santai. Kamu nggak fokus di bisnis? Nanti aja deh. Aduh, training, meeting, prospek nanti aja kalau sudah oke semuanya. Wah, ini orang ketinggalan nih. Ini yang saya bilang. Dia sih optimis bagus, tapi nggak buat apa-apa. Dia akan ketinggalan berlari kenceng sama orang yang optimis aktif. Ya, kita janji sama-sama ya. Taruh tangan di dada kita teman-teman. Ya, bilang saya mau optimis, aktif, dan positif. Nah, berikutnya. Kita harus jaga stabilitas. Gampang diingat ya. Perbesar kapasitas, kembangkan mentalitas, jaga stabilitas supaya apa? Supaya bisa stabil. Kalau mood tidak stabil, performance tidak stabil. Performance tidak stabil, produktivitas tidak stabil. Produktivitas tidak stabil, maka income atau profit tidak stabil. Di saat-saat sekarang, kita harus bisa jaga mood kita. Kayak mobil. Mobil itu perlu dibalancing. Kalau nggak dibalancing, nabrak sana, nabrak sini. Kita pun juga kebanyakan di rumah harus jaga mood. Banyak kejadian. Di Wuhan habis lockdown, tingkat perceraian meningkat. Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Siapa yang punya anak di sini usia sekolah ya? Wah, anak-anak sekarang pengen cepat-cepat sekolah karena waktu di rumah lebih galak katanya emaknya daripada gurunya. Ya kan pusing emaknya gitu ngajarin ya. Wah, saya juga sempat pusing. Laptop saya mau dipakai buat ujian online, nanti dipakai buat les balet, nanti yang satu lagi mau pakai buat kumpul apa itu tugas. Wah, dulu nggak pernah begitu, sejak di rumah pusing ngurusin gitu ya. Nah, ini yang kita harus jaga, mood. Ya, kenapa? Emosi Anda mempengaruhi aksi. Ya, makanya banyak orang ikut seminar motivasi agak sesat. Wah, begitu dia punya sasaran, punya goal, dia bilang begini, yang penting visualisasi. Bayangkan goalmu, afirmasi, ucapkan goalmu. Kalau nggak ada aksi, halusinasi kita. Ya, makanya action plan itu penting. Semangat saja nggak cukup, harus punya strategi ya. Nah, saya ketemu banyak teman-teman sales marketing ya, sudah bikin goal setting, sudah bikin goal setting, sudah bikin sasaran, yang ada dibuat apa? Bayangin, ucapin ya, visualisasi, afirmasi. Kalau nggak ada aksi, halusinasi ya. Jangan kita halu ya, kita harus buat sesuatu. Nah, setelah itu kita harus bisa atur prioritas kita. Nah, ini penting.
ya. Prioritas harus bisa diatur supaya apa? Anda bisa maksimal. Oke? Kenapa? Prioritas ini berbicara apa? Kalau Anda atur dengan baik, Anda akan produktif, ya. Ayo, sharing dikit ya. Banyak ibu-ibu nggak di sini, teman-teman sister ya. Oke, siapa yang sudah nonton drama Korea banyak nih berepisode, ya kan? Atau nonton Netflix, main game. Wah, istri saya juga tuh malam-malam nangis sendiri. Nonton apa? Bayi Mama. Nanti Chloe, katanya pilot ya. Nanti lagi apa tuh? Itaewon Class. Nanti apa lagi tuh satu yang ada pelakornya tuh? Apa ya? War of Merit ya. Saya nggak tahu tuh. Ada lagi bilang Money Heist bagus gitu ya. Oke lah. Daripada stres ya, boleh entertainment ya. Boleh ngaku ya di chatting ya, siapa yang berat badannya sudah naik nih sejak pandemi ini? Ayo angkat tangan. Berat badan naik ya, atau ada yang stabil, ada yang turun ya. Saya justru di pandemi ini malah rajin olahraga. Sebentar ini habis ini ya, saya persiapan dikit, saya akan siap-siap olahraga lagi malam karena ada pertemuan lagi. Hampir tiap hari kalau bisa olahraga ya. Wah, berat badan dijaga. Oke? Jadi harus atur prioritas. Ada waktu buat keluarga, ada waktu buat ibadah mungkin, ada waktu mungkin buat olahraga, tapi jangan lupa di saat-saat pandemi ini, atur waktu untuk kembangkan bisnismu. Atur prioritas untuk tetap produktif di karir kita, di bisnis kita, di penjualan kita, tergantung bidang Anda apa ya. Nah, atur waktu untuk manage your team, ya, manage your team, itu penting sekali as a leader ya, untuk tetap memantau tim kita dan lain sebagainya, bangun hubungan. Apalagi ya, atur prioritas untuk kita bisa tetap kembangkan diri kita untuk bisa belajar hal baru ya. Saya lihat sejak pandemi ini ada yang belajar masak ya, ada yang belajar musik, ada yang bikin kopi apa itu awal-awal dalgona gitu ya. Tapi ini saat terbaik Anda asah diri Anda dengan apa? Skill-skill yang baru ya, punya pola pikir yang baru ya, mungkin belajar hal-hal baru ya, banyak sekali. Ada kelas online, ada IG live ya, macam-macam ya, ada Zoom kayak begini kita bisa belajar. Kenapa? Ini waktu terbaik. Saya sendiri buat loh ya, saya kontak teman saya pembicara Singapura, Eric Feng. Wah, saling belajar ya. Jadi saya belajar dari beliau, ada pembicara lain belajar dari saya. Kenapa? Karena tidak semua hal kita tahu. Ada yang saya tahu, orang lain nggak tahu. Ada yang orang lain tahu, saya tahu. Jadi saya saling belajar. Kemarin sudah banyak ilmu-ilmu saya belajar ya. Kemarin saya undang Pak Handi Irawan, ya, saya undang Pak Paulus Bambang, ya, saya dengerin ya bagaimana tentang ekonomi dan lain sebagainya ya. Jadi kita juga saling belajar. Saya mendorong tim saya juga untuk ayo belajar dari banyak pembicara. Kenapa? Karena ini zaman yang sangat penting ya untuk kita asah diri kita. Bahkan yang saya kaget, saya dulu bikin kelas offline itu biasanya di hotel ya, mereka bayar mahal 2 juta, 3 juta setengah, Pak Victor itu udah sering tuh ikut ya, sampai yang 10 jutaan juga pernah ikut ya. Ketika saya shifting secara online ya, kita turunin harganya, ternyata jauh lebih menjangkau banyak orang ternyata dari New Zealand kemarin ikut ya, dari mana? Dari Australia, dari Korea, dari Singapura, Malaysia, dari macam-macam kota di Indonesia. Apa yang terjadi? Saya melihat inilah dampak daripada online. Ya, bahkan berapa kali kita bikin acara besar, mohon maaf ya, saya lihat orang pakai Zoom itu kayak di kampung-kampung. Wow, ini peluang loh buat Anda. Bisnismu bisa menjangkau lebih luas karena orang kampung pun juga bisa pakai Zoom online. Anda bisa prospek, Anda bisa tawarkan produk, Anda bisa rekrut. Dan ini menjadi sesuatu yang akan tetap berlangsung walaupun keadaan normal. Sudah biasa orang working from home, meeting from home, dan lain sebagainya. Nah, makanya ada satu hal yang penting Anda bangun saat ini adalah bagaimana membangun personal branding Anda. Nah, ini saya bagikan sedikit ya pada Anda. Kita lihat sama-sama. Nah, ini ada juga kelas kami kalau Anda mau join ya. Nanti saya demokan sama Anda. Saya sudah lama buat public speaking training. Ini kurang lebih 90 angkatan secara offline. Ya, secara offline ini 2 hari training. Dari pagi sampai sore, kelasnya kecil, 30-an. Ya, kalau ada yang pernah ikut, Pak Jeffrey juga waktu itu join ya, thank you. Nah, beberapa teman-teman, nah itu
30-an orang, kita buat prakteknya banyak sekali. Setelah itu sekali ikut bisa ikut berulang kali. Yang saya kaget siapa? Bupati datang belajar, ya waktu offline ya, artis, pemimpin-pemimpin. Karena ini penting sekali. Ya, ini yang saya mau bagikan ilmunya sedikit buat Anda ya. Kenapa? Banyak orang ya berbicara, mereka kalau kita sebagai leader, kita berbicara harus bisa menjual ide, menjual gagasan, menjual produk, menjual jasa, menjual visi misi supaya orang mau dukung kita. Nah, jadi kalau kita ngomong harus bikin orang jadi deal. Nah, contoh begini ya. Banyak orang jago tell, tapi tidak lakukan yang namanya sell, ya. Tell and sell. Tell itu apa? Setelah dia cerita, orang jadi tahu, oh iya bagus ya fungsi produknya, oh manfaatnya ini, oke cara pembayarannya begini. Tahu banyak percuma kalau dia tidak beli, ya. Nah, kita harus bisa menjual sampai orang bilang begini, yes, aku dukung visimu, yes, aku beli idemu, oke, aku invest di tempat kamu, oke, aku order, aku transfer barangnya. Nah, ini yang saya mau bagikan betapa pentingnya ilmu public speaking. Ya, apalagi Anda sebagai pemimpin, Anda harus bisa berkomunikasi dengan efektif. Jangan sampai orang bilang begini, kamu sih ngomong bagus, kalau nggak ngomong lebih bagus. Nah, itu namanya apa? Ilmu mempengaruhi orang. Boleh nggak saya demokan sama Anda bagaimana saya mempengaruhi cara berpikir Anda. Dan nanti saya ajarin Anda juga caranya ya. Saya masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya. Oke, bisa bantu saya, ada yang mau nyalain dong videonya, jadi saya bisa lihat wajahnya. Yang saya lihat, saya panggil namanya ya. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Oke, saya lihat ada namanya Maria Surjanti. Boleh ya? Cuma saya tanya satu pertanyaan aja, setelah itu saya pindah ke yang lain. Halo. Halo. Ya, Coach Yes, Haryanto. di mana lokasinya? Di Jakarta atau di luar kota? Jakarta. Jakarta. Profesinya bidang apa? Insurance agent. Wow, ini penting sekali ilmu ini ya, ilmu ini. Oke, boleh nggak saya berkomunikasi? Ya, saya cuma tanya satu pertanyaan, Anda jawab dengan satu jawaban. Jawab ya? Oke. Nah, ini caranya apa? Kita harus menyelami pikiran orang, menyelami pikiran Maria ya, walaupun kita terpisah jarak. Kalau Anda kuasai ini namanya the psychology of selling atau the psychology of communication. Maria, setuju nggak kalau saya katakan banyak warna ada di dunia ini? Setuju? Setuju. Oke. Kira-kira warna apa yang terpikir saat ini di pikiranmu? Langsung. Pink. Pink. Oke. Teman-teman yang lain bisa bantu mute ya, biar Maria saja yang berkomunikasi. Oke, thank you. Nah, bisa lihat ya di layar ya. Selain pink, apalagi? Blue. Biru. Blue. Mau tambah atau cukup? Bebas. Tambah white. White. Oke. Nah, lihat ya, saya mencoba melakukan yang namanya influencing kepada Maria. Oke, ada pink, ada blue, ada white. Maria dengan cepat jawab. Kalau saya minta keluarkan dua, pilih yang mana? Pilih yang mana? Dikeluarkan dua dan kita mainkan permainan ini. Blue and white. Blue and white. Kita mainkan ya. Blue and white. Langsung jawab ya. Contohnya sudah ada di sini ya. Di tangan saya sudah siapkan. Oke. Blue dan white. Anda tidak suka yang mana? Langsung. Oke, dinyalain mute-nya ya, tolong ke mute. Jadi contoh kan kita Oke, kalau blue dan white Anda nggak suka yang mana? Langsung. Saya buang blue. Buang blue ya, tidak suka blue ya. Nah, saya mau tahu yang nggak disuka. Oke. Oke. Nah, apa yang Anda tidak suka? Saya tahu. Oh iya. Yang lain ya. Thank you Bu Maria. Oke, kita main sama yang lain ya. Mungkin Anda berasa, oh kebetulan Coach. Kita main yang lain deh. Yang lain, siapa yang mau main sama saya? Oke, kira-kira ada di sini ada Pak Joshua. Pak Joshua bisa dinyalain Pak Joshua. Oke, halo Pak Joshua. Ya, Pak. Salam kenal Pak. Ya. Salam kenal. Kita main-main saja ya supaya menghibur teman-teman yang lain ya di sore hari ini supaya nggak terlalu monoton ya. Oke, lihat ya. Kalau tadi Maria saya bermain warna, dengan Pak Joshua saya mau bermain bentuk ya, bentuk ya. Boleh. Oke, lihat ya di tangan saya sudah ada kertasnya. Jawab cepat ya. Jawab cepat ya. Misalnya ada banyak bentuk di dunia ini. Misalnya bentuknya lingkaran. Bentuk apa di pikiran Anda? Ini langsung. Bola. Pak Joshua bisa bulat, bola. Nah, itu benda Pak.
Kategorinya bentuk. Bola, Pak. Kategorinya bentuk, benda. Bukan benda, misalnya ada bentuk lingkaran. Bulat ya? Hah? Nggak kedengaran? Bulat ya, Pak? Ini bulat. Bentuk Bulat. lain yang lain, maksudnya bentuk yang berbeda yang lain. Oh, segitiga. Oke, tahan. Apa, Pak? Apa? Segitiga. Kalau saya lingkaran di pikiran Anda bentuknya apa? Apa? Segitiga. Apa, Pak? Ya. Oke. Ini yang saya maksud. Segitiga. Yes, ini. Wow. Ya. Oke, ini adalah pattern, pola dalam berpikir manusia. Ya, pola dalam berpikir manusia. Anda harus tahu ketika ketemu orang, pola pikirnya kurang lebih seperti apa. Nah, nanti saya ajarin ya. Oke, satu lagi seorang wanita, kalau ada seorang wanita bisa muncul mungkin videonya ya. Ini saya kasih yang lebih susah lagi. Ada nggak? Yes, ada nggak? Wanita yang lain. Siapa ya? Oke, kita panggil. Saya coba cek ya wajah-wajahnya. Ayo dong yang lain dinyalain videonya biar kenalan gitu ya. Ada Ibu Maya Laura. Bu Maya Laura. Silakan Bu Maya. Oke. Bu Maya lagi di mana? Suaranya kurang jelas. Lagi di rumah, Coach. Oh, di rumah ya, di rumah. Oke, di rumah. Bu Maya senang nggak jalan-jalan ke luar negeri? Kalau dikasih tiket gratis? Senang ya? Oke. Senang. Kira-kira setuju nggak kalau saya bilang di dunia ini banyak negara yang indah, yang unik, dan eksotik? Iya. Setuju? Setuju. Oke. Setuju. Kalau Ibu dikasih tiket gratis jalan-jalan ke Asia, ya, yang indah, yang unik, yang eksotik, kira-kira Ibu pengen kemana, Bu? Setelah pandemi ini, satu aja. Coba, satu dulu. Banyak negara indah di Asia. Apa, Bu? Jepang. Jepang. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Saya baru tulis. Ya, ya, saya baru tulis. Makanya saya gulung dia. Saya gulung. Ya, saya baru tulis. Ya, inilah yang saya latih Anda semua ya. Kalau berbicara dengan orang, Anda harus tahu pola pikirnya. Ya, Anda juga bisa. Kalau Bu Maria tanya kok bisa, artinya begini. Coba saya ganti pertanyaannya ya. Kalau Anda tanya pembantu rumah tangga, coba pikirkan satu negara di Asia yang indah, yang unik, yang kamu pengen pergi. Kira-kira dia pilih apa? Saya yakin bukan Jepang. Kemungkinan besar bukan Jepang. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Ayo latihan. Ini latihannya nih. Ini ada yes, benar sekali. Benar. Kenapa? Karena kalau bilang Jepang itu terlalu jauh buat seorang pembantu. Ya, dia sendiri aja belum pernah keluar negeri. Kenapa Malaysia? Karena dia mungkin di kampungnya lebih banyak dapat informasi bahwa teman-temannya TKW di Malaysia paling dekat. Ya, itu pola pikir. Tadi saya mempengaruhi Ibu Maya dengan cara begini. Saya bilang, setuju nggak Bu? Di dunia ini banyak negara yang unik, indah, eksotik. Kata eksotik itulah yang menjual pikirannya, mempengaruhi pikirannya. Supaya waktu saya bilang negara di Asia kan banyak. Tapi kata eksotik itu membuat dia tidak pilih Hong Kong, dia tidak pilih Singapura, dia tidak pilih misalnya Malaysia, karena kurang eksotik. Tapi ada resiko loh. Myanmar itu eksotik, Thailand itu eksotik. Cuma kalau saya lihat wajah Bu Maya, kayaknya dia nggak pengen ke Myanmar, dia lebih pengen ke Jepang. Nah, jadi Anda harus bisa, kalau warna, ya, itu Anda harus tahu ya, salah satu warna yang paling sering orang sebut itu merah kalau nggak biru. Paling sering, ya. Tapi itu Anda harus bisa kendalikan cara bertanyanya yang penting, oke? Nah, jadi ini yang Anda bisa buat juga sama anak Anda. Siapa yang punya anak di sini? Kalau dia malas bangun, jangan tanya mau bangun jam berapa. Istri-istri juga bilang begini, bangun ya, awas ya, 1, 2, 3. Kalau saya begini, negosiasi sama anak. Makanya ngomong itu harus bisa selling, supaya bisa deal. Saya bilang, bangun yuk, bangun. Mau bangun sekarang atau 5 menit lagi? Bisa baca nggak pikiran anak kita? Kalau kita tanya sekarang atau 5 menit lagi, dia pilih berapa? Ayo taruh di chatting. Ya pasti 5 menit. Ya, secara psikologi dia akan bilang 5 menit. Itu dia merasa menang. Padahal dia terjebak sama kita sekarang atau 5 menit. Jangan kasih pilihannya begini, Dek,
mau bangun 5 menit lagi atau setengah jam, pasti dia pilih setengah jam. Saya hukum anak aja pakai pertanyaan. Anda boleh praktek ya. Istri saya hukum anak begini. Awas ya, kamu kebanyakan nonton YouTube. Nggak boleh nonton YouTube lagi. Langsung kesel. Lah, nggak seru ya. Begitu aja nggak bisa nonton YouTube. Wah, mami nggak seru, gitu-gitu. Marah-marah. Kalau saya gini, misalnya. Oke, kamu tahu kamu salah. Pilih nggak nonton YouTube seminggu. Atau pilih nggak keluar rumah seminggu. Dia pikir, yang mana ya? Makanya bikin pilihannya harus setara. Ya, dia bilang misalnya nggak nonton, nggak keluar rumah seminggu. Dia jalaninnya dengan willingness. Dia jalaninnya dengan serius. Karena dia merasa dia yang deal. Nah, makanya kalau ketemu customer juga begitu. Banyak orang salah telepon. Halo Pak Budi, ganggu waktunya bentar ya. Oh, itu udah salah. Orang bilang nggak mau ya kalau diganggu. Ada lagi bilang, kapan ada waktunya ketemuan ya Pak Budi? Kapan-kapan ya. Ngomong itu harus ngarahkan. Ngomong itu harus arahin. Misalnya, Pak Budi saya tahu Bapak sibuk. Kalau saya janji ketemu, enaknya Senin atau Rabu ya. Walaupun belum tentu berhasil ya. Kalau Pak Budinya lagi di Singapura ya nggak bisa. Cuma ngomong itu sebelum dia bilang sibuk, kita bilang, saya tahu Bapak sibuk. Makanya saya minta waktunya bentar. Jadi Pak Budi mau bilang sibuk udah nggak bisa. Karena kita tahu dia sibuk. Kita cuma minta waktunya bentar. Nah, itulah ilmu komunikasi. Makanya saya 90 angkatan lebih, saya sudah latih begitu banyak orang-orang public speaking. Dan kuncinya harus memang praktek. Nah, makanya saya undang teman-teman setiap bulan kami adakan ya 2 kali, 1 di weekend, 1 di weekdays ya. Ini penting sekali. Ini skill buat Anda. Nah, bahkan yang Juli ini pun sudah full. Yang tanggal 11-12 Juli. Ada lagi tanggal 21-22 Juli. Nanti tanya admin saja ya kalau Anda minat. Karena yang saya mau ajak Anda belajar adalah ini. The power of personal branding. Ya, sejak saya buat 2 bulan ini, sudah 1000 orang lebih ikut dari berbagai organisasi. Kalau ada yang pernah ikut boleh sharing ya di kolom chat. Ini biasanya kalau seminar-seminar kami seperti ini, training kami di hotel bisa 2 juta per orang. Ini kami buat cuma 495.000. Setengah hari baru kami adakan kemarin 30 Juni. Kemarin persis. Ya dari Singapura juga ikut ya. Head dari Mandiri, pimpinan-pimpinan network marketing, insurance, macam-macam ikut serta kemarin. Nah, nanti kita buat lagi di 19 Juli, hari Minggu jam 1 sampai jam 4, biasanya molor sampai jam 5 sore. Saya bagikan ilmunya buat Anda ya. Boleh ya, sedikit ya buat Anda. Oke, kalau dulu siapa yang kita kenal itu penting. Kalau sekarang siapa yang kenal kita itu yang penting. Kalau dulu kita kenal presiden, kita kenal pejabat, wah dapat tender, dapat proyek, ya dapat kecipratan rezeki ya. Kalau sekarang siapa yang kenal Anda, suka sama Anda, percaya dan hormati Anda, itu yang menentukan sekali keberhasilan kita. Ya, contoh ada 3 orang nawarin suatu produk. Yang pertama kita nggak kenal, yang kedua kita kenal, yang ketiga kita kenal dan kita percaya sama orangnya, maka dia lebih mudah untuk closing. Ya, nah kita lihat saat ini kalau mau dikenal dulu itu harus masuk TV, masuk billboard, radio, mahal kan kalau mau iklan di radio, di TV produk kita. Sekarang kita punya Instagram, kita punya YouTube channel, kita punya Telegram, WA, Facebook. Tapi banyak orang tidak tahu cara pakainya. Ada orang-orang yang berpikir kalau dia sudah punya produk dan brosur, dia posting brosurnya di Instagram pasti laku. Siapa bilang? Susah. Ya, susah. Kenapa? Kalau kita lihat Instagram, kita kan scroll-scroll. Apa yang buat kita mau lihat? Kalau Anda nonton TV, kalau iklan siapa yang suka ganti kalau iklan? Ya, makanya kalau Anda cuma promosi, orang malas. Follower dikit, likes dikit. Anda harus bisa memberikan manfaat, memberikan value buat orang lain. Makanya personal branding itu sama dengan tebar pesona. Ya, apalagi kalau siapa yang bergerak di bidang sales dan marketing, ya, angkat tangan. Nah, ini paling cocok nih. Saya mau beritahu zaman sekarang banyak hard selling. Contoh, baru ketemuan, belum kenal, ya, ngajak kawin. Contoh, kalau kita ketemu orang, kawin yuk, nikah yuk. Iya, siapa yang mau? Anda harus tahu bahwa dalam dunia branding, branding itu adalah tebar pesona. Kita harus tebar pesona dulu, ya, sampai calon prospek penasaran, pengen ketemu, ya, dating. Coba deh waktu kita pacaran nih, waktu dating pun ke bioskop paling kita senang bawa, ya. Nah, duduk bersampingan, tangan bersentuhan dikit dulu, dia pindah. Itu namanya tes market, ukur respon market. Nah,
kita tes sedikit lagi, agak disosor dikit, dia masih ini. Ya, market masih ragu-ragu, ya kan? Begitu sekali disentuh, si wanita diam saja. Wah, market berespon, itu tanda siap dicaplok, pulang digandeng. Closing, dinikahi, ya kan? Nah, banyak orang belum produknya dikenal, dirinya belum dipercaya, langsung nawarin, mau beli nggak ini? Coba deh kalau Anda keluar dari Indomaret, Alfamart, tiba-tiba ada orang bilang begini, mau beli nggak nih? Ini 2 juta harganya, penangkal corona. Siapa dia? Memangnya saya butuh? Produknya seperti apa? Itulah yang banyak orang buat. Ada brosur langsung ditaruh di WA. Kemarin ada yang cerita, aku punya banyak 10 grup WA. Kok aku posting semua promosi ini, padahal ini bermanfaat sekali, nggak ada satupun yang beli. Ya kita bilang, ya itu sama dengan belum edukasi, sudah promosi. Belum ada interaksi, berharap transaksi. Belum sharing, sudah mau selling. Nah ini, dengar baik-baik. Sharing dulu, baru selling. Edukasi dulu, baru promosi. Interaksi dulu, baru berharap ada transaksi. Makanya personal branding itu adalah bagaimana orang mengejar kita, bukan kita mengejar mereka. Nah kita lihat ya. Nah, ada 2 cara tangkap kupu-kupu. Mungkin Anda sudah pernah tahu ya, ini kisah yang sering diceritain. Ya, kupu-kupu bisa ditangkap dengan pakai jaring. Kejar-kejar prospek dia. Ya, satu ketangkap, yang lain terbang. Ya, kupu-kupu itu seperti rejeki, calon pembeli, karir yang bagus, jodoh. Wah, kalau Anda belum punya jodoh, dapat menguasai ilmu ini, cepat sekali dapat jodoh. Benar, ya. Saya bantu teman-teman kami, wah dapat jodoh. Ada yang sudah sampai 9 tahun, nggak pernah dapat jodoh gitu ya, umur sudah 45, 46 gitu ya, akhirnya bisa dapat, cantik lagi. Istrinya sekarang beda 12 tahun, sampai teman-teman bilang 1 putaran sio. Wah, begitu dia nikah, di gereja gempar, semua orang ngomong bilang mujizat masih nyata, dia aja ada yang mau, apalagi elo. Karena teman saya ini kalau Anda lihat tampangnya, wah sampai jadi kesaksian tampangnya nggak melihat, tapi istrinya cantik gitu ya. Wow. Nah, apa yang saya memberitahu? Banyak orang kejar-kejar jodoh, kejar berkat, kejar rejeki, kejar order, kejar customer. Boleh nggak? Boleh. Itu adalah selling. Ya, kejar-kejar dari database, ditelepon-teleponin, ya, di prospek. Tapi hari ini, jangan lupa, bangun brandingmu supaya menjadi taman yang indah. Customer yang ngejar, customer yang mendekat, orang yang mau beli, orang yang mau kerjasama, orang yang mau berpartnership dengan kita. Dan ini saya sudah buktikan belasan tahun, ya, bagaimana orang-orang yang datang mendekat, ajak partnership, ya, ajak kerjasama, ya. Kemarin lagi ada yang telepon lagi untuk ngajak kerjasama startup company, ya, saya masih pertimbangkan, ya. Nah, orang ajak, ayo mau join nggak sama-sama partner, ada yang bilang sahamnya saham kosong juga boleh gitu ya. Nah, misalnya orang yang nyari dan kita yang menentukan jadwalnya. Nah, bukankah menarik kalau Anda di bidang sales dan marketing seperti itu? Caranya bagaimana? Kita harus pahami dulu, sukses bukan sesuatu yang kita kejar saja, tapi sesuatu yang kita attract dalam hidup kita. Nah, contoh, kopi. Ada 2 gelas, isinya kopinya sama, Starbucks. Kira-kira lebih gampang jual yang mana? Tentu yang ada logo. Yang ada logo Starbucks kita bisa jual lebih mahal, orang lebih percaya, orang akan ngantri datang ke Starbucks. Yang ini juga sama isinya, cuma orang nggak tahu. Orang nggak tahu bahwa ini Starbucks, maka susah laku, bisa jual Rp5.000 paling. Ya sama kalau Anda punya branding yang bagus. Makanya orang rela bayar untuk sebuah brand. Ya, baju kaos polos mungkin cuma 100.000. Tapi begitu dikasih lambang Chanel, Balenciaga, Gucci, langsung 3-4 juta juga orang rela bayar ya. Nah, sepeda. Wah, kenapa bisa jual mahal? Karena orang beli brandnya. Sekaligus juga walaupun kualitas juga kadang memang lebih bagus ya. Nah, tapi apakah selalu kualitasnya pasti bagus? Belum tentu. Kadang-kadang overprice. Cuma beda. Sama contoh, kalau Anda dikasih Wuling sama mobil Captiva, Anda pilih mana? Ya, saya nggak tahu pertamanya, ternyata bosnya Wuling bilang begini, Captiva Chevrolet, ya, di Amerika Tengah, di Thailand itu namanya Captiva itu Wuling. Wah, saya baru tahu, oh jadi Wuling itu Chevrolet Captiva. Iya, sama. Cuma kerjasama sama General Motor. Nah, ini yang kita perlu tahu, branding. Nah, makanya saya mau tunjukkan kepada Anda ya, kekuatan dari sebuah brand. Kita bermain sedikit ya. Saya 5 menit lagi mungkin selesai. Oke, saya sebut satu kata, Anda sebut satu merek. Siap ya? Siap ya? Oke, pompa air. Apa yang ada di pikiran Anda? Pompa air.
Thank you. Sanyo, Hitachi, apalagi? Ayo, yang muncul di pikiran. Kita sekalian survei pasar nih, survei pasar. Kalau dengar pompa air yang muncul apa? Bukan masalah kita suka atau nggak suka, yang muncul aja pikiranmu. Oke. Wah, ada Daikin ya? Saya baru tahu tuh. Biasanya saya taunya AC Daikin ya, tapi oke ya, Grundfos. Oke. Orang pintar minumnya, ya kan? Deterjen. Apa yang ada di pikiranmu? Deterjen. Oke. Nah, sekarang kita ganti manusianya. Pesulap Indonesia. Pesulap. Wow, pada Deddy Corbuzier sudah itu loh, udah pensiun, masih tetap brandingnya. Sekarang Demian yang lebih naik daun ya. Oke. Dunia anak, pendidik dunia anak. Kak Seto, yes, Kak Seto. Wow. Nah, dunia fitness, siapa orangnya yang ada di pikiran Anda di Indonesia? Nah, itu contoh. Pertanyaannya, kalau orang dengar namamu atau orang dengar industrimu, yang ingatnya diri kita atau bukan? Kalau bukan, kita harus build branding kita, ya. Contoh, saya punya unit bisnis yang lain. Anda mungkin tidak tahu, orang tahunya Haryanto Kandani itu motivator, next coach. Bahkan banyak orang nggak tahu PT saya apa. Banyak orang nggak tahu brand saya itu next level. Banyak orang nggak tahu, ya. Kalau Pak James Gu itu akademia, ya. Haryanto Kandani next level. Orang nggak terlalu tahu. Orang tahu figur kita. Nah, kenapa penting personal branding? Banyak orang yang dipromosi terus produknya, ya. Dia jualan produknya terus. Ketika produk ini sudah nggak laku, produk ini sudah tidak relevan, dia jual produk lain lagi. Dia mulai dari nol. Tapi kalau Anda branding diri Anda, di tangan Anda produk ini laku. Di tangan Anda yang ini juga laku. Karena orang sebelum beli produk, dia beli diri Anda. Ya, customer buy three things. Ya, produk kita, nama besar perusahaan kita, tapi diri kita dulu. Nah, makanya kalau Anda punya personal branding, membangun personal branding tidak instan. Tetapi sekali terbangun, Anda punya reputasi yang luar biasa. Nah, saya kasih contoh ya. Terakhir ya, contoh terakhir. Kita lihat. Nah, dunia ini ada banyak orang awam. Saya awam di dunia fitness, jujur. Saya awam di dunia asuransi. Saya awam di dunia saham. Saya awam di dunia ekspor-impor. Saya awam di dunia kesehatan. Tapi saya ahli di bidang-bidang tertentu. Jadi, untuk saya ahli, orang belajar sama saya. Tapi untuk saya awam, saya belajar sama orang. Hidup kan saling belajar. Makanya senang ya, ada GCI begini. GCI ini pasti masing-masing ada ahlinya. Ada ahli IT, ada ahli insurance, ada ahli mungkin hukum, ada ahli desain, ya kita saling belajar. Banyak network, itu banyak rezeki. No networking, not working. Nah, jadi contoh ya, saya ini awam di dunia fitness. Tapi ada orang yang memang hidupnya kerja di bidang fitness. Jadi PT, professional trainer. Sayangnya dia cuma ada di level situ. Kenapa? Dia ada di level situ. Dia tidak bisa bersaing lebih luas kalau dia tidak branding dirinya. Tujuan branding supaya kita lebih dipercaya, kita lebih dianggap ahli. Lihat contohnya ya. Nah, saya kasih lihat Anda ini. Oke. Saya minta Anda jawab dulu pertanyaan saya. Ya. Kira-kira bisnis kita banyak nggak saingannya? Produk yang kita pasarin nih, coba jawab diri sendiri ya. Produk yang saya pasarin ini banyak nggak saingannya di Indonesia? Banyak nggak saingannya di Jakarta? Ya. Atau profesi yang saya jalanin ini banyak yang jalanin, ya. Contoh, ada orang masakannya enak, teman saya ya, masak enak, tapi orang tidak pesan. Nah, sama dia. Tapi ada orang makanannya mungkin nggak terlalu seenak teman saya, tapi karena promosinya, brandingnya bagus, lebih dipesan. Nah, itu realita hidup. Nah, kalau Anda punya bisnis banyak saingannya, banyak yang lakukan, itu seperti titik-titik hitam ini. Dia jual, dia juga pasarin, dia juga lakukan hal yang sama, mirip. Maka kita harus keluar dari kerumunan ini. Dengan cara apa? Ini warna-warna ini adalah branding. Maksudnya apa? Dia menonjol sendiri. Dia yang diingat. Banyak merek pompa, tapi yang orang ingat Sanyo dan Shimizu. Banyak merek deterjen, tapi paling orang ingat Rinso. Nah, apakah di bisnismu Anda salah satu orang yang diingat? Kalau tidak, kita harus bangun branding kita dari sekarang. Kalau Anda tidak bangun, kita akan ketinggalan. Nah, kita lihat contohnya ya. Mungkin ada yang sudah pernah ikut juga di ruangan ini kelas saya. It's okay ya, belajar lagi sedikit ya. Nah, makanya saya ini orang awam dunia fitness. Lihat, saya gemuk,
ada kolesterol tinggi, saya pakai yang namanya AT. AT ini guru fitness saya bayar di Celebrity Fitness. Nah, badannya bagus, ahli, hebat, tapi setahu saya dia tidak melakukan branding, makanya dia cuma dikenal di lingkungan fitness. Namun ada yang namanya Dennis Hadi, anak muda 20-an tahun, bukan teman saya ya, tapi ngomong-ngomong saya boleh survei nggak? Ada yang tak pernah dengar nggak nama dia? Ya, atau bahkan ada yang pernah coba produknya ya. Dennis Hadi ini anak muda, sering kali apa? Dia edukasi orang tentang fitness, angkat beban, bakar kalori, dan lain sebagainya. Akhirnya orang anggap dia ahli, ya. Orang anggap dia ahli, akhirnya dia jual Hadi Kitchen, ya. Dia jual Hadi Kitchen, wow, itu bisa banyak sekali customernya, ya, ribuan customer orang konsumsi makanan Hadi Kitchen, makanan sehat ya, catering sehat ya, 400 orang karyawannya, sekarang naik mobil Porsche. Waktu itu saya lihat di YouTube ya, dia kasih hadiah, mamanya ada di YouTube, mamanya juga terkenal tuh, ya, masih muda, mama muda ya, Puspa Dewi, itu naik dikasih BMW, anak-anak muda 20-an tahun sukses, ya. Ini contoh karena dia melakukan fungsi branding, ya. Bisa jadi AT lebih hebat, bisa jadi AT lebih kuat, lebih mantap. Tapi kalau kita tidak branding, kita kalah sama orang yang branding. Nah, makanya di zaman sekarang Anda perlu belajar branding di bidang apapun. Kalau Aderai lain lagi, sudah influencer, ya, influencer. Nah, itu branding yang saya bangun, ya. Anda tahu contoh misalnya saya punya 100.000 follower, saya posting satu postingan itu bisa masuk uang jutaan, bahkan puluhan juta, ratusan juta. Kenapa? Karena kita bisa menginfluence orang bahwa ini bagus, ya. Nah, ini bagus contoh. Kenapa itu influencer? Nah, makanya banyak orang juga salah posting. Kadang-kadang apa aja dia posting, ya. Dia posting masker lah, nanti jualan makanan lah, nanti jualan inilah. Itu orang bilang apa brandingnya? Palu gada, apa lu mau gua ada. Pusing kan? Nah, nanti jual pembalut, nanti jual deposito, nanti macam-macam. Jadi kita harus fokus. Kunci dari branding adalah konsisten supaya kredibilitas kita naik, ya. Nggak usah bicara itu, pemuka agama juga begitu. Kalau saya bilang ustadz, siapa yang di pikiran Anda? Pendeta, siapa yang di pikiran Anda? Ya, kalau saya bilang, misalnya ada yang nonton nggak selama pandemi ini di WA Group, ada dokter ngajarin jemuran. Ada yang tahu nggak dokter siapa tuh? Ya, Dokter Tan Sotien. Dia nggak jualan, cuma beredar kontennya. Makanya nanti di training kami ajarin step by step, supaya Anda bisa membangun branding Anda. Branding butuh waktu untuk dipelajari dan dibangun, tapi kalau Anda tidak mulai, Anda akan ketinggalan. Makanya, terakhir, kalau Anda mau belajar, silakan ya, apakah Anda mau belajar public speaking, Anda mau belajar personal branding, detailnya, ya, silakan. Anda foto, ya, nanti Anda bisa tanya atau DM ya, silakan. Nah, saya akhiri, semua materi hari ini, Anda boleh DM saya, nanti saya share ya, saya share, atau mungkin saya share kepada Pak Victor Oscar, untuk bisa share materinya juga ya. Anda boleh WhatsApp ke admin di 0853 60 60 50 50 jika Anda pengen belajar bersama Coach Haryanto Kandani lebih lagi step by step, dan kita ada mentoring lewat WA. Akhir kata, ready for great shifting, kembangkan kapasitas, ya, dengan mentalitas, stabilitas, atur prioritas, gunakan fasilitas dengan maksimal, Anda akan jadi orang yang penuh dengan produktivitas. Terima kasih, semoga menginspirasi Anda. Kita kasih kesempatan tanya jawab mungkin ya, 2-3 orang kalau ada. Semoga sharing yang singkat ini bisa memberikan manfaat yang besar buat teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada MC kita. Wow, thank you Coach, thank you, terima kasih banyak. Nah teman-teman, silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya bisa lewat chat. Nanti saya akan bacakan satu-satu pertanyaan apabila ada pertanyaan teman-teman. Sedikit testimoni teman-teman, saya ikut beberapa kali ya, hampir semua trainingnya Coach Haryanto Kandani saya ikut gitu. Personal branding, public speaking dan lain-lain. Nah, teman-teman menurut saya itu teman-teman beruntung banget ini. Karena dulu waktu saya ikut itu harganya jutaan, malah ada yang ngambilnya di atas 10 juta ya Coach ya gitu ya. Kali ini kan karena Coach selalu mengadakannya di hotel bintang 5 gitu ya. Makanya lumayan cost-nya gitu. Nah, tapi kali ini bisa diadakan di online dengan ilmu yang sama, harganya jauh lebih murah. Nah,
silakan teman-teman bagi yang ingin daftar nanti bisa DM coach juga, bisa tanya. Coach, ini ada satu pertanyaan coach pertama dari Ibu Dea Paramita. Untuk branding dimulai dari apa ya coach? Oke, branding dimulai dari kejelasan. Kita harus jelas dulu ya. Diri kita ini pengen dikenal sebagai apa atau siapa. Bikin julukannya. Misalnya financial specialist, atau mungkin seorang entrepreneur, atau founder dari apa, atau sebagai woman entrepreneur. Bikin satu julukan ya, supaya orang ingat kita, nempel. Atau misalnya kalau dia bidang property advisor. Jadi apa yang Anda harap kalau orang dengar nama Anda atau lihat Anda, dia ingat apa? Oh, ini jagonya properti. Oh, ini jagonya desain ya. Oh, dia desain interior ternama ya. Kayak saya punya teman Sebastian Gunawan. Jelas fashion designer ternama Indonesia. Agam Riyadi, interior design ternama Indonesia. Nah, banyak orang rancu. Begitu orang dengar nama kita, nggak tahu kita ini sebenarnya ahlinya apa, bidangnya apa, produk dan jasa yang kita tawarkan apa. Nah, setelah jelas baru kita komunikasikan lewat apa? Sosial media, lewat media offline, online, kita bisa pilih. Nah, itu ada step-stepnya ya. Jadi kita nggak buru-buru promosi dulu, tapi setelah itu siapkan konten yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Contoh ya, ada seorang ibu ya, 400.000 followernya, mungkin Anda pernah dengar namanya Elizabeth ya. Itu istri saya follow. Dari zaman dia ajarin cara menyusui anak, kalau nggak salah ya, ASI eksklusif, ASI-nya dia pompa bisa simpan di kulkas ya, segmennya ya ibu-ibu gitu ya. Nah, sekarang diajarin juga cara packing barang kalau mau pergi ke luar negeri sama anak, itu manfaat diberikan sama orang. Sekarang kalau dia jual apa, misalnya dia bilang ini bagus botol susunya atau apa, itu bisa laku. Ada orang bikin apa? Tutorial hijab ya, cara pakai hijab, macam-macam hijab dan lain sebagainya. Ada orang dia memberikan konten apa? Tentang kesehatan. Kalau Denny Sadi kan tentang misalnya fitness dan lain sebagainya. Karena kita memberi edukasi, kita sharing, kita memberikan kontribusi, orang anggap kita ahli di bidangnya. Ya, padahal mungkin juga kita belajar dari buku, dari Google, dari mana ya. Nah, itulah yang saya memberitahu, sharing dulu baru selling. Ya, bangun trust dulu baru bisa kita transaksi. Nah, itu ada step-stepnya memang. Saya nggak bisa bahas dengan detail, tapi itu gambarannya buat Bu Dea Paramita ya, karena yang kita fokuskan memang bukan branding produk ya, bukan bicara perusahaan, tapi diri kita. Thank you. Oke, thank you Coach. Ini pertanyaan kedua mirip menyambung jawaban dari Coach barusan, dari Pak Raymonzon Antonio, ini dari JCI Bali ya Coach. Ya. Siang Coach Haryanto, ada orang yang bangun personal branding dulu, tapi ada orang yang bangun corporate branding. Kalau sebagai pengusaha, baiknya strategi untuk bangun keduanya bagaimana? Oke, kalau corporate branding, kita bangunnya bisa keroyokan. Artinya apa? Kalau pengusaha berarti punya tim dong, punya tim sales, marketing, dan lain sebagainya. Semua kegiatan, semua aktivitas, ataupun semua perilaku daripada timmu, itu mewakili corporate branding kita. Ya, contoh, kita perusahaan ABC, ada salesnya 10. Kalau sales kita di lapangan tidak memberikan servis yang bagus, itu pasti corporate branding kita jadi cacat. Wah, jelek nih. Wah, ingat perusahaan ini, ingat servis dari orang-orangnya. Makanya apa? Corporate branding, kalau pengusaha, penting kita membangun corporate branding. Supaya apa? Misalnya di bidang kontraktor. Ingat kontraktor. Coba deh kalau saya bilang kontraktor, Anda punya ingatan pasti ada nama-nama PT tertentu ya, misalnya Wika, PP, dan lain sebagainya. Oke, misalnya perusahaan IT, misalnya yang kita ingat apa, Metrodata, dan lain sebagainya, itu corporate branding. Boleh, itu penting dibangun ya. Nah, tetapi waktu membangun corporate branding itu kan bisa sama-sama dengan marketing communication, dengan tim kita, dengan semua aktivitas investasi dari perusahaan itu. Sambil Anda juga bisa membangun personal branding Anda. Contoh, AirAsia ada Tony Fernandes. Tesla ada Elon Musk. Ya, Bill Gates adalah bagian dari Microsoft. Contoh versi Indonesia, ya, versi Indonesia ada yang nggak ketahuan, tapi ada yang ketahuan figurnya, ya. Contoh misalnya Mahardika, itu kan Erick Thohir, kan banyak beberapa brand-brand, atau misalnya ada itu yang handphone tuh orangnya suka ada di billboard gitu ya, Pak Hengki Setiawan dengan apa itu, Telesindo ya kalau nggak salah ya, contoh bisa. Jadi Anda kalau sudah perusahaan besar, Anda mau bangun
perusahaannya aja jadi corporate branding boleh. Andanya nggak mau terlalu ketahuan boleh. Banyak yang begitu. Banyak perusahaan-perusahaan kita nggak tahu siapa pemiliknya ya. Kayak Indomaret, Alfamart. Kita nggak tahu kan siapa figurnya. Nggak terlalu tahu kan. Itu kalau sudah corporate branding. Kalau yang tadi saya bahas personal branding cocok banget buat Anda yang memang mau melakukan fungsi sales dan marketing. Ya. Atau Anda punya bidang jasa. Lawyer. Kita bagusnya kalau bisa branding diri kita. Kita dokter. Kita makeup artist. Itu bagus. Kalau Anda jual produk atau jual jasa, branding Anda sebaiknya bagus ditonjolin. Tapi kalau Anda sudah korporasi, boleh juga fokus kepada perusahaan Anda atau produk perusahaan Anda. Produk ya. Kayak misalnya Indomie kan itu berhasil banget. Indomie itu berhasil produknya. Ya. Dijilat, dicelup, ya. Apa itu? Oreo. Itu brandingnya nyata. Oke, jadi agak beda ya, Dea Paramita, beda product branding dengan personal branding beda tentunya. Oke, thank you Coach. Lalu ini salah satu pertanyaan bagus juga Coach dari NEVP Gaudi Agaton. Coach, untuk orang yang tidak pede dengan pribadinya, bagaimana untuk memulai personal branding nih Coach? Yes, di kelas saya itu saya bahas, ada orang introvert, ada orang extrovert. Orang extrovert memang punya nilai lebih, dia bisa tampil bikin video, bikin foto, dia bikin acara, dia yang ngomong. Tapi bisa nggak orang yang introvert tidak pede? Bisa. Dengan bikin apa? Tulisannya ya, tulisannya, artikelnya tersebar. Banyak murid-murid saya itu orang-orang yang introvert tapi tulisannya menjadi dampak ya di WA group atau quotes yang dia bikin ya, atau pemikiran-pemikiran dia dituliskan atau di blog, ada caranya juga. Jadi bisa. Atau belajar untuk berkomunikasi supaya kita berani standing out of the crowd. Pasti memang lebih beda kalau Anda tidak berani speak up. Dengan berani speak up, brandingnya pasti lebih beda. Contoh karyawan nih, di sebuah perusahaan ada 1.000 orang karyawannya, tapi ada 3 orang ini yang biasa presentasi, pasti lebih dikenal. Apalagi jadi MC, apalagi mungkin jadi moderator. Semakin sering orang tampil, semakin dia lebih diingat daripada yang lain. Memang itu kelebihan orang extrovert, bisa dilatih. Makanya sebelum ikut personal branding bisa belajar dulu public speaking ya, dilatih PD-nya supaya nggak mudah blank, nggak grogi ya. Karena saya dulu orang introvert banget, pemalu. Saya bahkan nggak bisa bilang R dulu, sering dibully. Ular tadi lurus melingkar-lingkar di pagar, coba sebut. Wah, saya nggak bisa ya. Saya pemalu banget, keluarga orang tua saya broken home, hidup saya hancur, saya sering cerita ya. Tapi karena saya mengembangkan diri, sekarang saya menjadi orang yang berani tampil dan akhirnya bisa punya branding yang baik. Thank you. Wow, thank you Coach, thank you. Jadi ingat dulu pertama kali ikut public speaking saya juga, waduh gemeteran ya presentasi di depan gitu. Beda banget ya Pak Victor ya, bisa luas, bisa santai. Ya, Gaudi Agaton juga lanjutin copywriting skills. Ya, copywriting skills itu buat orang introvert tuh. Tulisannya bisa menohok, kayak misalnya ada kan, kalau ini versi politik ya. Misalnya Denny Siregar, siapa lagi itu Seward ya, contoh tulisan. Tapi itu kan untuk urusan politik dan kadang-kadang kan saling nyerang-nyerang, kita nggak ke arah situ. Tapi itu contoh tulisan pun bisa menjadi inspirasi. Oke, thank you, terima kasih banyak Coach untuk sharing-sharingnya hari ini. Yes. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan lagi? Untuk kalau sudah tidak ada, berarti saya akan kembalikan lagi kepada Presiden kita, LP Benny. Terima kasih banyak Coach yang hari ini sudah mau meluangkan waktu buat kita. Pasti Coach makin berkembang, makin tambah besar. Makin sukses ya Coach. Terima kasih banyak Coach. Semoga terus makin besar ya. Thank you. Terima kasih. Saya kembalikan kepada LP Benny, silakan. Wah, thank you banget Coach, luar biasa semangatnya, dinamiknya kita dapat semua. Terima kasih untuk sharingnya Coach. Kebetulan istri saya juga penggemar Coach nih, di Young Living dia. Oh iya. Jadi udah pernah sering sampai di Young Living. Saya trainingin, nanti lagi ada event besar. Thank you. Benar. Oke, Coach, sekali lagi terima kasih untuk waktunya yang sudah bersedia sharing ilmu-ilmu yang luar biasa. Jadi bagi teman-teman, untuk mengingatkan kembali, kalau teman-teman pengen belajar mengenai public speaking, personal branding, inilah waktu yang tepat dan orang yang tepat untuk saudara-saudara bisa belajar bersama Coach Haryanto Pandani. Thank you. Baik, kalau tidak ada, maka SG Friki, Coach, kami boleh minta foto dulu ya, Coach ya? Yes, boleh, silakan. SG Friki, tolong. Ya. Oke, kita foto dulu ya, bentar-bentar. Shot.
Tunggu ini bentar teman-teman ini. Oh ya. Oke, foto bagi teman 1, video 2, 3. Oke, ini halaman pertama. Tunggu bentar. Save dulu. Halaman kedua. Halaman kedua 1, 2, 3. Oke, satu lagi halaman ketiga. Nah, satu lagi 1, 2, 3. Oke, siap. Thank you. Thank you. Wah, ada Pak Juanda Rokelim ya. Ingat Facebook, ingat Pak Juanda. Brandingnya sudah masuk. Biasa saya lihat di grup. Salam kenal, Pak. Most wanted digital marketer katanya. Yeah. Salam kenal Pak Haryanto. Mungkin gantian nanti saya mau undang Pak Haryanto juga. Ya, saya udah sering lihat Bapak di grup ya. Sama teman-teman kita yang lain. Kolaborasi. Teman-teman James juga. Siap. Baik. Thank you. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Haryanto, teman-teman semua yang sudah ikut bergabung. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa menjadi suatu hal yang baru untuk memotivasi kita ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Izin pamit diri Pak Haryanto. Selamat sore. Terima kasih. Oke, selamat sore dan sampai ketemu lagi teman-teman di acara berikutnya. Terima kasih. Oke, bye-bye.